Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pesawat Twin Otter ditembak kelompok kriminal bersenjata di Nduga. Distrik Kiwirok belum aman, ratusan warga masih mengungsi di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Balap liar sekelompok pemuda di Mimika dibubarkan polisi dan tentara. Pesawat pengangkut sembako milik maskapai Sam Air Selasa lalu ditembak kelompok kriminal bersenjata di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga. Pesawat jenis Twin Otter yang dipiloti Farhan Fahri dan kopilot Reza Ariesta Ragainaga terbang dari Bandara Jayawijaya menuju Kabupaten Nduga. Ketika mendarat, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya memberondong pesawat berkali-kali dengan senjata api hingga ban pesawat pecah dan tangki bahan bakar bocor. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan Polda langsung mengerahkan aparat gabungan TNI Polri untuk mengamankan Bandara Kenyam. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, baik pilot dan kopilot langsung dievakuasi ke Jayapura. Merapat ke bandara untuk memastikan adanya kekerasan. Ternyata betul di sana ada penembakan terhadap pesawat yang baru landing dari Kabupaten Jayawijaya ke Nduga. Ya, kemudian ada mengenai ban depan, kemudian mengenai tangki aftur, kemudian ada beberapa titik di badan pesawat. Namun dapat kami informasikan untuk 2 pilot dan kopilot dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dievakuasi oleh rekan-rekan kami dengan mobil Rantis langsung dibawa ke Polres Nduga. Kemudian Kapolres komunikasi dengan pihak bandara yang ada di Jayapura. Tadi sekira pukul 15.30 kedua awak pesawat, pilot dan kopilot sudah diterbangkan kembali dari Nduga menuju Jayapura. Memang sempat situasi agak tegang di sekitar bandara karena rekan-rekan kami yang ada di Nduga yang sedang melaksanakan pengamanan di sana, kemudian merapat dan memastikan dapat mengevakuasi, ya, karena begitu mendarat sudah di posisi parkir, ya, pesawat, petugas lagi buka pintu, ada rentetan. Hingga kini pesawat Sam Air tidak bisa melanjutkan penerbangan dan masih berada di Bandara Kenyam karena mengalami kerusakan parah. Sebelumnya pada 22 April lalu, kelompok kriminal bersenjata juga menembak pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3 hingga mengakibatkan Pratu Marinisi Dwi Miftahul gugur dan Mayor Marinir Lilik Cahyanto terluka pada bagian bahu. Hendra melaporkan dari Nduga, Papua. Situasi di distrik Kiwirok hingga saat ini masih belum aman pasca penyerangan dan penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata September tahun lalu. 500 warga yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan hingga kini masih tinggal di rumah kerabatnya di Oksibil. Bupati Pegunungan Bintang Speyan Bidana mengakui hanya distrik Kiwiroklah yang hingga kini situasinya masih belum aman. Aparat gabungan TNI Polri masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Sudah kembali? Belum, masih ada di Oksibil, ada di distrik terdekat di Oklib dan di Oksebang. Ada upaya kita negosiasi dengan kita bersaudara yang berseberangan. Di Wirok, di Oklika itu nanti anak-anak lokal yang sudah disiapkan untuk turun pelayanan. Jadi kemarin sudah rakyat dan sudah mulai bergerak untuk pelayanan kesehatan. Tapi untuk anak-anak semua kita ada sekolahkan di Oksibil. Anak-anak yang SMP, SD semua di sekolahkan di Oksibil. Jadi mereka sudah ikut ujian yang di Oksibil semua.
Jumlah mereka saat ini ada berapa sih pengungsi Kiwirok ini Pak? Ya, kurang lebih 500. 500 ya? Yang ada di Oksibil dan sekitarnya. Berarti sampai saat ini pesawat belum bisa masuk ke Hanya Kiwirok saja, tapi di sekitar ibu kota saja. Kalau di kampung itu sudah masuk di Okpahi kemarin jadi masuk lewat sana jalan. 13 September tahun lalu, kelompok kriminal bersenjata membakar fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, hingga kantor Bank Papua di distrik Kiwirok. Dalam insiden tersebut, kelompok ini juga membunuh seorang perawat, Gabriela Mailani, dan prajurit Satgas Pamtas Yonif 403 Pratu Ida Bagus Putu. 2 pekan kemudian, Barada Muhammad Kurnia gugur ditembak kelompok ini. Dan pada 22 Januari lalu seorang brimob, Barada Resi Nugroho, juga menjadi korban kebrutalan KKB. Teror di distrik Kiwirok dilakukan KKB di bawah pimpinan Lamek Taplo. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua. Kasus pencurian ternak di Kerom Tengah marak terjadi. Polisi menangkap 6 pencuri sapi yang kerap kali beraksi di wilayah ini. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda. 2 pelaku ditangkap di Arso 10, sementara 4 pelaku lain ditangkap di distrik Skamto. Saat ini ke-6 pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kapolres Kerom AKBP Christian Air mengatakan kasus ini terungkap berdasarkan laporan warga yang kehilangan 5 ekor sapi. Pelaku mencuri sapi dengan cara menembak mati, kemudian memotong dagingnya hingga beberapa bagian, lalu dijual ke pedagang. Harga daging curian tersebut dijual Rp80.000 per kilogram. Terkait dengan pencurian sapi yang terjadi di Arso 3, Arso 1 dan Arso 6. Ada dari 4 tersangka, ada 4 LP, dan dari 2 tersangka ada 1 LP. Di mana untuk modus operandi dari pelaku, mereka terlebih dahulu melaksanakan survei di pagi hari, kemudian nanti di malam hari lihat situasi sudah aman, maka sapi yang tidak kami tujuan itu dibunuh dengan cara ditombak, dan kemudian ada pelaku yang nanti akan memotong keempat kaki sapi, dan kemudian ada pelaku lagi yang akan melakukan menguliti, memisahkan bagian tulang dan daging untuk nantinya akan dijual. Pelaku mengaku uang hasil penjualan digunakan untuk membeli minuman keras. Pelaku dijerat pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Polisi masih terus menyelidiki kasus pencabulan terhadap salah satu anak asuh di panti asuhan Timika. Saat ini polisi telah menahan 2 orang berinisial AL dan BH yang diduga bertanggung jawab dalam kasus ini. Kasus pencabulan ini membuat geger warga. Warga yang kesal mengamuk lalu merusak panti asuhan. Kapolres Mimika meminta warga agar tidak bertindak anarkistis dan menyerahkan kasus tersebut kepada polisi. Ya pun sudah kita lakukan langkah-langkah termasuk penetapan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Kemudian toh pun muncul lagi laporan itu yang baru, yaitu pun mau tidak mau harus kita tindak lanjuti. Makanya itu mungkin pada kesempatan ini juga saya sampaikan, saya himbau juga kalau memang ada kejadian-kejadian seperti itu ya jangan mengedepankan ini. Kalau memang sudah ditangani pihak kepolisian, mari kita ikuti proses. Tidak usah mengambil langkah-langkah yang akhirnya malah bisa merugikan diri sendiri, orang lain maupun yang pasti komandan, tindakan kemarin pengerusakan itu tetap diproses hukum. Karena sudah ada laporannya. Kasus pencabulan di salah satu panti asuhan di Timika ini membuat heboh. Salah satu pengasuh panti asuhan diduga mencabuli anak asuh berusia 13 tahun. Tersangka juga diketahui merupakan suami pemilik panti asuhan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini.
Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Pesawat Twin Otter ditembak kelompok kriminal bersenjata di Nduga. Distrik Kiwirok belum aman, ratusan warga masih mengungsi di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Balap liar sekelompok pemuda di Mimika dibubarkan polisi dan tentara. Polisi akan bertindak tegas membubarkan unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah di Papua. Kapolres Merauke mengatakan pengunjuk rasa akan berhadapan dengan pemerintah dan aparat keamanan bila masih membandel turun ke jalan dan mengganggu ketertiban. Menurut Kapolres, kebijakan daerah otonomi baru DOB sudah final dan saat ini tengah dibahas bersama pemerintah pusat serta DPR RI terkait anggaran. Kapolres meminta semua pihak duduk bersama dan sepakat mendukung daerah otonomi baru demi kebaikan bersama. Ia juga menghimbau berunjuk rasa harus sesuai undang-undang dan tidak mengarah ke makar. Itu beberapa partai juga ada bupati, wakil bupati, ada kepolisian, ada TNI, ada tokoh agama, seluruh agama ada di situ. MRP, KNBP, apa saja. Di situ ada pertanyaan terbuka. Siapa dan organisasi mana yang menolak DOB, yang menolak pemekaran? Tidak ada yang menolak. Nah, harusnya dalam ketika itu mereka berkumpul, mereka sampaikan situ, jangan di depan umum, nggak boleh. Artinya bahwa mengganggu aktivitas yang lain. Artinya DOB ini adalah harga mati. Sudah harga mati gitu, jangan diganggu lagi. Kalau Anda mengganggu pemerintah, kita hajar. Kalau Anda mau bikin seperti itu, demo aja di Jakarta. Jangan di kita sini, kita nggak tahu menahu soal itu. Kita hanya meluruskan program dan perintah atasan. Unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru atau DOB belakangan ini marak. Sebelumnya polisi membubarkan unjuk rasa menolak DOB dan menangkap 12 orang, namun akhirnya dibebaskan setelah diberikan wejangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Mimika terus naik. Dalam sebulan terakhir sudah ada 10 laporan curanmor. Kasat Reskrim Polres Mimika menghimbau agar pengendara selalu waspada karena hingga saat ini pihaknya masih terus menerima laporan kehilangan kendaraan. Mimika, Kabupaten Mimika masih menjadi tren karena dilihat dari faktor-faktor yang pertama mungkin terkait dengan kurangnya dari para pengguna kendaraan untuk lebih menjaga kendaraannya karena memang rata-rata terjadi itu di pinggir jalan, kemudian di dalam rumah namun pagar tidak dikunci, kemudian sering menaruh barang-barang di jok pada saat turun dari kendaraan, ketinggalan HP di atas ATM. Itu beberapa laporan-laporan yang masuk di kita. Ya, terkait dengan curah juga memang ada terjadi, namun kemarin kita sudah beberapa kali kita berhasil mengungkap. Terkait dengan curah juga ditingkatkan kegiatan patroli sehingga akan mengurangi, menekan kesempatan para pelaku-pelaku untuk melakukan aksi. Sementara itu di Merauke saat ini banyak beredar kendaraan roda 4 yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah. Mobil tersebut sebagian besar diduga didatangkan dari luar Merauke. Polres Merauke akan menindak tegas terhadap setiap pemilik yang membeli mobil kendaraan yang tidak jelas asal-usulnya alias bodong. Membuat masalah dengan kita para petugas, dan mereka ini paling sering karena menghindari petugas. Mereka main nabrak, lari, mereka ngebut. Karena apa? Ketakutan status mobil itu sendiri. Kenapa saya bicara demikian? Mereka ini tersandung dengan pembayaran pajak. Mereka tersandung dengan kasus-kasus lain. Mereka tersandung dengan masalah sosial yang kita tidak tahu, dan kemudian mereka ingin berlari atau melarikan diri, dan kemudian dampaknya di jalanan. Ada yang ketabrak dan sebagainya. Akibatnya ya banyak hal yang kita temukan dengan kasus mobil bodong itu sendiri. Karena sudah
mengambil sejumlah uang dari pihak lain, pinjam dan sebagainya, dan kemudian menipu sekian orang. Atas keuangan tipuan itu mereka jadikan ini skandal bisnis yang menyesatkan. Jadi kalau pokoknya warga ingin mendatangkan mobil dari luar, Pak, harus urus surat resmi, Pak, ya? Semua mobil atau motor yang mau dibeli hendaknya bertanya tentang STNK. Setelah itu tanya lagi tentang BPKB. Sudah sesuai dengan yang punya atau belum? Kalau tidak sesuai dengan yang punya, jangan mau membeli mobil tidak sesuai dengan statusnya. Karena ini bisa berdampak kepada sebutan 480, tukang tadah, pencurian dan penggelapan. Nah, ini jangan. Kasihan. Sebaiknya belilah mobil, minta keterangan sedikit di polisi tentang bagaimana harus membeli kendaraan tersebut. Kapolres kali ini tidak akan memberikan kelonggaran bagi pemilik kendaraan bodong. Ia akan menindak tegas pemilik kendaraan yang sengaja melakukannya. Igo Batmomolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Ratusan polisi mengikuti kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar di Dermaga Polairut Jayapura Rabu kemarin. Bakti sosial ini digelar untuk membantu memenuhi stok darah Palang Merah Indonesia di kota Jayapura yang membutuhkan sebanyak 1.600 kantong darah per bulan. Kapolda Papua berharap darah yang disumbangkan polisi bisa bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini bisa kita lampaui. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh para bayangkara kita, walaupun dari bayangkari, ini bisa ladang ibadah, dapat menolong sesama manusia yang membutuhkan darah dalam pelayanan kesehatan di Tanah Papua khususnya. Tentunya kegiatan ini tidak berhenti di sini. Ada lagi nanti kegiatan pelayanan kesehatan lain, operasi disungging di tangan massal yang dan pengobatan umum akan dilakukan baik di Dokes maupun nanti di klinik yang ada di daerah Polda Papua. Tentunya akan kita lakukan termasuk nanti juga mungkin ada bakti sosial lain. Karena memang di samping kesibukan kita dalam bisa di Polda Papua dalam menghadapi WP, kita akan mengatur supaya tidak mengganggu aktivitas pelayanan sosial lainnya khususnya dalam penanganan. PMI Kota Jayapura mengapresiasi Polda Papua yang telah membantu PMI memenuhi stok darah yang sangat dibutuhkan, khususnya bagi korban kecelakaan, ibu melahirkan atau pasien lainnya. Ini penting karena memang di kota kami PMI ini sangat butuh darah untuk menolong sesama yang mengalami kebutuhan darah karena menderita penyakit, baik itu kecelakaan, baik itu melahirkan, dan juga beberapa pasien kita yang di rumah sakit membutuhkan pertolongan. Nah, di kota setiap bulan kita butuh rata-rata 1.600 kantong darah. Tetapi yang kita bisa penuhi lewat donor sukarela seperti ini, rata-rata hanya 800 kantong darah. Jadi hampir 700 kantong kita butuh donor pengganti sama donor baru ya dari masyarakat kita. Sehingga memang semua terpenuhi setiap bulan, tapi perlu waktu karena mencari orang itu donor pengganti dan donor baru dari masyarakat kita. Kegiatan donor darah juga dilakukan jajaran Polres Kaimana bekerja sama dengan PMI yang dilangsungkan di Aula Polres Kaimana pada Selasa lalu. Sebelum diambil darah, pendonor wajib menjalani serangkaian pemeriksaan oleh tim kesehatan Polres Kaimana. Salah satunya pemeriksaan tekanan darah. Kantong darah ini nantinya akan diserahkan ke PMI maupun ke RSUD Kaimana sesuai kebutuhan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara 1 Juli 2022 ini, kami menyelenggarakan donor darah massal, mengajak kepada seluruh masyarakat maupun TNI Polri dan instansi terkait untuk membantu mendonorkan darahnya, menyumbangkan kepada saudara-saudara kita mungkin yang kurang. Samping itu juga kita hidup sehat, kita membiasakan diri untuk mendonor darah kita, yakni sesuai aturan 2 bulan sekali. Ini sangat penting bagi kesehatan kita.
ya. Di samping kita mendonorkan darah ini, kita nyumbang darah kita kepada warga kita, saudara kita yang mungkin lagi membutuhkan. Ya. Kebutuhan darah saat ini terus meningkat, namun tidak diimbangi dengan stok yang mencukupi. Di Merauke misalnya, PMI setempat hingga saat ini masih kekurangan darah hingga 200 kantong per bulan. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kekurangan darah, namun masih terus kekurangan hingga 200 kantong per bulan. Kebutuhan darah yang di PMI terus terang kita masih kekurangan ya. Per bulannya biasa kita butuhkan 400 sampai 500. Di masa-masa pandemi kebutuhan banyak tapi ketersediaan sedikit ya, karena memang masa pandemi kan nggak boleh diadakan donor darah seperti itu. Tapi sekarang di masa yang sudah mulai stabil ini, kecukupan ya kita sudah mulai tersedia seperti itu. Maksudnya kita sudah lakukan kegiatan-kegiatan ya, alhamdulillah bisa mencukupi. Berapa kekurangannya dok setiap bulan itu? Setiap bulan bisa sampai 100 sampai 200 kantong ya? Sekantong. Nah, upaya dari PMI sendiri untuk mendapatkan darah sesuai dengan kebutuhan warga seperti apa dok? Untuk upaya kami paling kita akan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Polri atau enggak TNI untuk kita lakukan donor darah rutin seperti itu untuk memenuhi kebutuhan tadi. Tapi apabila kebutuhan seperti trombosit gitu kan, ada yang pasien yang membutuhkan trombosit, memang kita harus menghubungi untuk dilakukan donor darah secepatnya seperti itu. Soalnya kan kalau trombosit kan nggak bisa disimpan lama seperti kayak kebutuhan PRC seperti itu. Dok, untuk jenis golongan darah yang paling banyak dibutuhkan oleh warga, golongan darah apa dok? Untuk golongan darah tidak tentu Pak, jadi tergantung kebutuhannya gitu. Jadi banyak yang butuh seperti kalau butuh A ya berarti kita sediakan A, tapi kalau memang nggak ada berarti kita harus mencari lagi dari. Tapi yang lebih dominan yang golongan apa? Semuanya dok? Dominan Pak. Dominan ya? Iya. Kegiatan donor darah yang dilakukan jajaran Polri sangat membantu. Namun kesadaran masyarakat diperlukan untuk rutin mendonorkan darah karena untuk kepentingan masyarakat juga. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura, Kaimana, dan Merauke. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.